Pernahkah kamu membayangkan saat orang-orang yang mengantarmu ke pemakaman perlahan beranjak pergi, satu persatu langkah mereka menjauh, hingga akhirnya benar-benar hilang. Sunyi mulai mengambil alih. Begitu dalam, begitu menekan, tanah di atasmu terasa semakin berat. Gelap menyelimuti tanpa celah. Lalu, kamu tersadar. Ini bukan mimpi. Kamu sendirian, dalam ruang sempit yang tak bisa kamu hindari. Dinding tanah seakan bergerak mendekat, dan di saat itulah, semua yang dulu kamu anggap sepele, mulai terasa begitu nyata dan menyiksa. Kita sering berpikir, kubur hanyalah tempat persinggahan sementara, tempat menunggu sebelum semuanya benar-benar dimulai. Kita merasa masih punya waktu panjang, masih bisa menunda, masih bisa memperbaiki nanti. Padahal, di sanalah awal dari kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Tempat di mana semua yang tersembunyi akan terbuka, semua yang dilupakan akan dihadirkan kembali. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesempatan kedua. Jang tersisa hanyalah jejak hidup kita sendiri yang perlahan mulai berbicara. Kita sering menenangkan diri dengan kalimat sederhana, ini cuma dosa kecil. Sebuah bisikan halus yang membuat hati terasa aman, seolah apa yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Kita tertawa setelahnya, melanjutkan hari seperti biasa, tanpa rasa bersalah yang benar-benar mengusik. Padahal, justru disitulah awalnya. Bukan dari dosa besar yang langsung mengguncang, tapi dari hal kecil yang terus diulang, hingga hati perlahan terbiasa. Awalnya mungkin hanya sekali, sebuah ucapan yang tak dijaga, pandangan yang dibiarkan, atau janji kecil yang dilanggar tanpa pikir panjang. Lalu menjadi 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya tidak terasa lagi sebagai kesalahan. Hati yang dulu sensitif, kini mulai kebal. Yang dulu terasa berat, kini menjadi biasa. Dan tanpa kita sadari, kita sedang berjalan semakin jauh, perlahan. Tapi, pasti, dosa kecil itu seperti titik-titik hitam di hati. Awalnya samar, hampir tak terlihat. Tapi ketika terus dibiarkan, ia menumpuk. Sedikit demi sedikit, menutupi cahaya yang dulu pernah ada. Hingga suatu saat, kita merasa kosong, sulit khusyuk, sulit tersentuh, bukan karena hati kita lemah, tapi karena terlalu lama kita membiarkannya tertutup. Yang lebih menakutkan, dosa kecil sering datang tanpa rasa takut. Tidak seperti dosa besar yang membuat kita ragu. Dosa kecil justru terasa ringan, seolah tidak berbahaya. Padahal, justru karena itulah, ia menjadi pintu. Pintu yang perlahan terbuka, menuju sesuatu yang lebih besar, lebih berat, dan lebih sulit untuk ditinggalkan. Dan ketika semuanya telah berlalu, ketika hidup sudah sampai di titik akhir, barulah kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kecil, bahwa setiap hal yang kita anggap sepele, ternyata tercatat dengan sempurna. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dilupakan. Semuanya kembali, dengan bentuk yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di dalam kubur, tidak ada lagi pembelaan seperti, itu cuma sedikit. Tidak ada lagi alasan seperti, semua orang juga melakukannya. Yang ada hanyalah kenyataan, bahwa setiap dosa, sekecil apapun, memiliki beratnya sendiri. Dan saat semua itu berkumpul, ia bisa menjadi sesuatu yang menyesakkan. Sesuatu yang membuat ruang sempit itu terasa semakin menghimpit, tanpa kita bisa lari darinya. Mungkin, hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berhenti. Untuk lebih peka, untuk tidak lagi meremehkan hal-hal kecil yang perlahan menghancurkan kita dari dalam, karena bisa jadi, yang kita anggap ringan hari ini adalah yang paling berat kita rasakan nanti. Kita jarang benar-benar meninggalkan sholat, tapi sering menundanya. Ada saja alasan yang terasa masuk akal, sedang sibuk, sedang lelah, sedang tidak sempat. Kita berkata dalam hati, nanti saja, masih ada waktu. Dan tanpa sadar, waktu itu terus bergeser, hingga akhirnya sholat dikerjakan di ujung, tergesa, tanpa kehadiran hati. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terbiasa menunda. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Azan terdengar, tapi kita memilih menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu. Kita merasa masih bisa mengejar, masih bisa mengganti. Padahal, setiap penundaan itu perlahan mengikis rasa hormat kita sendiri. Yang dulunya terasa panggilan suci, kini hanya seperti rutinitas yang bisa diatur sesuka hati. Lalu ketika akhirnya kita berdiri untuk sholat, tubuh memang menghadap, tapi pikiran kemana-mana. Bibir bergerak membaca, tapi hati terasa kosong. Tidak ada getaran, tidak ada rasa diawasi,
Tidak ada kesadaran bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Semua terasa cepat, seolah hanya ingin segera selesai, lalu kembali ke dunia yang tadi kita prioritaskan. Yang lebih menyedihkan, kita sering merasa sudah cukup hanya karena tidak meninggalkan. Kita lupa bahwa sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi tentang hadirnya hati, tentang bagaimana kita benar-benar datang, bukan sekadar berdiri, dan ketika itu hilang, yang tersisa hanyalah gerakan tanpa makna. Padahal, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, bukan harta, bukan pencapaian, bukan apa yang terlihat hebat di mata manusia, tapi sholat, sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yang sering kita anggap biasa. Dan ketika itu tidak baik, maka yang lain pun ikut goyah. Seperti fondasi yang retak, bangunan di atasnya perlahan runtuh. Di dalam kubur, kita tidak lagi bisa memperbaiki sholat yang dulu kita tunda, tidak bisa kembali untuk menghadirkan hati yang dulu kosong. Yang tersisa hanyalah catatan, bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita benar-benar menjaganya, atau hanya sekadar melewatinya? Mungkin hari ini, kita masih punya kesempatan untuk berubah, untuk berhenti menunda, untuk kembali merasakan bahwa setiap panggilan itu adalah undangan, bukan beban. Karena bisa jadi, sholat yang kita remehkan hari ini adalah yang paling kita butuhkan nanti, saat tidak ada lagi yang bisa menolong selain amal kita sendiri. Kita sering merasa tidak pernah benar-benar menyakiti siapapun, tidak memukul, tidak berbuat kasar. Tapi tanpa kita sadari, ada luka yang tercipta dari hal-hal yang kita anggap biasa, dari kata-kata yang keluar begitu saja, dari nada bicara yang meninggi, dari sikap yang terlihat sepele. Kita menganggapnya hanya candaan, hanya kejujuran, hanya spontanitas, tanpa pernah tahu bagaimana itu terasa di hati orang lain. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah teriakan, tapi kalimat sederhana yang diucapkan tanpa pikir panjang, sebuah komentar yang merendahkan, sebuah sindiran halus, atau bahkan diam yang terasa mengabaikan. Kita melanjutkan hidup seperti biasa, tertawa, bercanda, merasa tidak ada yang salah. Sementara di sisi lain, ada hati yang diam-diam menyimpan luka, tanpa pernah mengungkapkannya. Yang lebih berat, ketika kita tahu telah menyakiti, tapi memilih diam, menunda meminta maaf, menunggu waktu yang tepat, yang tak pernah benar-benar datang. Ego menahan kita, membuat kita merasa tidak sepenuhnya salah. Hingga akhirnya jarak itu terbentuk, bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Kita sering lupa bahwa setiap manusia membawa perasaan, bahwa tidak semua luka terlihat. Ada yang tersenyum di depan kita, tapi menangis saat sendirian. Dan kita mungkin menjadi salah satu alasan di balik itu, tanpa pernah kita sadari, tanpa pernah kita perbaiki. Di dunia, kita masih bisa menutupinya dengan waktu. Luka bisa perlahan hilang, atau setidaknya terlupakan. Tapi di akhirat, semuanya akan kembali. Bukan dengan emosi, tapi dengan keadilan yang sempurna. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perhitungan yang tak bisa dihindari. Saat itu, bukan harta yang diminta, bukan penjelasan panjang yang diterima, tapi pahala kita yang akan diambil satu persatu untuk membayar setiap luka yang pernah kita sebabkan. Dan jika pahala itu habis, maka dosa mereka yang akan berpindah kepada kita. Sesuatu yang dulu terasa ringan, kini menjadi beban yang nyata. Di dalam kubur, kita mungkin baru menyadari bahwa satu ucapan yang kita lupakan ternyata tercatat, bahwa satu sikap yang kita anggap biasa ternyata memiliki dampak yang panjang. Dan semua itu kembali tanpa bisa kita hentikan. Mungkin hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk meminta maaf, bahkan untuk hal yang kita anggap kecil, untuk lebih menjaga lisan, lebih lembut dalam sikap. Karena bisa jadi yang paling menyelamatkan kita nanti bukan hanya ibadah kita kepada Allah, tapi juga bagaimana kita menjaga hati manusia lainnya. Awalnya, semuanya terasa wajar. Kita hanya ingin hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih aman. Kita bekerja keras, mengejar mimpi, membangun sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang salah. Sampai tanpa kita sadari, semua itu mulai mengambil alih. Waktu kita, pikiran kita, bahkan hati kita perlahan dipenuhi oleh dunia. Hingga kita lupa untuk apa semua ini sebenarnya dijalani. Hari-hari kita menjadi sibuk tanpa jeda. Pagi dimulai dengan target, siang dipenuhi ambisi,
Malam dihabiskan dengan lelah yang tak sempat direnungi. Kita terus berlari, mengejar sesuatu yang selalu terasa kurang. Ketika satu tercapai, yang lain menunggu. Ketika satu terpenuhi, muncul keinginan baru. Seolah tidak pernah ada kata cukup. Seolah kebahagiaan selalu berada sedikit lebih jauh dari tempat kita berdiri. Dan di tengah semua itu, hati mulai berubah. Yang dulu mudah bersyukur, kini sering membandingkan. Yang dulu merasa cukup, kini merasa kurang. Kita mulai melihat hidup orang lain, lalu diam-diam merasa iri. Kita mulai menilai diri dari apa yang dimiliki, bukan dari apa yang kita lakukan. Tanpa sadar, dunia tidak lagi kita genggam, tapi justru kita yang digenggam olehnya, yang lebih halus. Kita mulai menunda hal-hal yang seharusnya didahulukan. Ibadah menjadi nomor sekian, kebaikan menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Kita berkata, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah tenang, seolah kedekatan dengan Allah bisa dijadwalkan setelah semua urusan dunia selesai. Padahal, urusan dunia tidak pernah benar-benar selesai. Kita lupa bahwa semua yang kita kejar ini bersifat sementara. Harta yang dikumpulkan tidak ikut masuk ke dalam kubur. Jabatan yang dibanggakan tidak menemani saat sendiri. Pujian manusia tidak bisa menerangi kegelapan di dalam tanah. Semuanya tertinggal satu persatu tanpa bisa kita bawa. Dan saat itu tiba, saat kita benar-benar sendiri, barulah terasa bahwa yang selama ini kita prioritaskan tidak memberi manfaat. Bahwa yang kita kejar dengan sepenuh tenaga tidak mampu menyelamatkan kita dari kesempitan. Dunia yang dulu terlihat besar, tiba-tiba terasa sangat kecil. Di dalam kubur tidak ada lagi kesempatan untuk menukar. Tidak bisa kembali untuk memperbaiki niat, tidak bisa mengulang waktu untuk menyeimbangkan hidup. Yang tersisa hanyalah catatan, bagaimana kita menggunakannya. Apakah dunia menjadi alat untuk mendekat, atau justru menjadi penghalang yang menjauhkan? Mungkin hari ini kita masih diberi ruang untuk mengatur ulang, untuk tetap menjalani dunia, tapi tidak menjadikannya segalanya. Untuk tetap bekerja, tapi tidak melupakan tujuan utama, karena dunia bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk ditempatkan. Dan ketika ia berada di posisi yang salah, maka kita yang akan tersesat di dalamnya. Kita sering berkata dalam hati, nanti saja aku berubah. Sebuah kalimat sederhana yang terdengar ringan, tapi diam-diam menunda sesuatu yang sangat besar. Kita merasa masih punya waktu, masih bisa menikmati hari ini, masih bisa mengulang besok, seolah hidup ini panjang, seolah kesempatan selalu menunggu. Dan tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu, sementara nanti itu tak pernah benar-benar datang. Ada momen-momen ketika hati sebenarnya tergerak, saat mendengar pengingat, saat melihat kematian orang lain, saat merasa kosong di tengah keramaian. Hati seperti dipanggil, ingin kembali, ingin memperbaiki. Tapi lagi-lagi, kita menahannya. Kita berkata, belum sekarang. Kita menunda taubat, bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa belum siap meninggalkan apa yang kita sukai. Kita lupa bahwa waktu tidak pernah memberi tanda sebelum berakhir. Tidak ada peringatan, tidak ada jadwal. Kematian datang di saat yang tidak kita duga, di tengah rencana, di tengah aktivitas, di saat kita masih merasa hidup akan berjalan lama. Dan ketika itu terjadi, semua yang kita tunda langsung terhenti. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, tunggu sebentar, aku belum selesai. Yang paling menyakitkan, bukan hanya karena kita berbuat salah, tapi karena kita sadar, kita sebenarnya punya banyak kesempatan untuk kembali. Kita tahu mana yang benar, kita tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi kita memilih menunda, hingga akhirnya penyesalan itu datang, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai kenyataan yang tak bisa diubah. Di dalam kubur, tidak ada lagi waktu untuk taubat, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki kesalahan. Air mata yang mungkin ingin kita keluarkan, tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Yang tersisa hanyalah harapan, yang mungkin terlambat, harapan agar kita diberi satu kesempatan lagi, walau kita tahu itu tidak akan pernah terjadi. Dan disitulah kita menyadari bahwa nanti adalah jebakan paling halus. Ia membuat kita merasa aman, padahal sedang menjauhkan kita dari keselamatan. Ia membuat kita merasa masih punya waktu, padahal waktu itu terus berkurang. Mungkin hari ini adalah sekarang yang dulu kita tunda. Mungkin ini adalah kesempatan yang pernah kita harapkan, tanpa kita sadari, untuk berhenti menunda, untuk benar-benar kembali. Tidak harus sempurna,
tidak harus langsung berubah sepenuhnya, tapi mulai. Karena taubat bukan tentang siapa yang paling baik, tapi siapa yang mau kembali sebelum semuanya terlambat. Kubur tidak pernah salah. Ia hanya memantulkan apa yang kita bawa dari hidup ini. Jika langkah kita dipenuhi kelalaian, maka di sanalah kita merasakannya. Tapi jika hari ini kita mulai berubah, meski perlahan, maka sempit itu bisa menjadi lapang, gelap itu bisa berubah menjadi terang. Tidak ada yang sial-sial dari setiap niat baik yang kita mulai, karena pada akhirnya yang menemani kita bukan dunia, tapi amal yang dayam-dayam kita haga. Mungkin ini bukan sekadar video yang lewat begitu saja, tapi sebuah panggilan yang sengaja sampai kepadamu hari ini. Selama nafas masih ada, berarti kesempatan itu belum ditutup. Mulailah dari yang kecil, dari yang mampu, dari sekarang. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di dirimu saja. Bagikan kepada mereka yang kamu sayangi. Siapa tahu ini jadi pengingat sebelum semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.